Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ibu Titis dalam pembelajaran tematik. Masih di tema 3, subtema 1, pembelajaran 5 untuk muatan pelajaran IPA mengenai peran organ pencernaan manusia. Minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai organ pencernaan manusia. Nah, sekarang kita akan bahas tentang peran organ pencernaan manusia. Nah, organ pencernaan manusia atau sistem pencernaan bisa pada manusia dimulai dari mulut, kemudian ada kelenjar ludah, ke kerongkongan, kemudian ke lambung, nanti di lambung dibantu oleh hati, empedu dan pankreas, kemudian masuk ke usus kecil, kemudian ke usus besar, rektum, dan anus. Apa saja perannya setiap organ itu, fungsinya untuk apa saja? Pencernaan makanan ini adalah proses mengubah ukuran makanan dari semula yang berbentuk besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus. Pada proses ini, pula makanan dipecah dari molekul yang kompleks menjadi lebih sederhana dengan menggunakan enzim yang dikeluarkan dari saluran pencernaan. Yang pertama ada mulut. Ini bagian-bagian mulut, ada gigi, kelenjar ludah, dan lidah. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Ini karena di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Gigi akan menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga memudahkan enzim amilase bekerja. Enzim amilase lalu akan menguraikan kandungan fatty atau amilum dalam makanan menjadi gula sederhana yang dapat diserap tubuh. Enzim amilase diproduksi oleh kelenjar ludah ya. Selain itu, di mulut juga ada lidah. Lidah nih fungsinya untuk mengaduk makanan sehingga bisa bercampur dengan enzim amilase. Setelah dari mulut masuk ke faring dan esofagus. Fungsinya apa? Tenggorokan atau faring merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui faring dan diteruskan ke kerongkongan. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan yang meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Selanjutnya setelah ke esofagus, makanan kemana? Oh, ke lambung. Fungsi lambung untuk apa saja ya? Nih, di dalam lambung terdapat pencernaan kimiawi, di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Getah lambung terdiri dari pepsin, yaitu enzim yang berfungsi memecah protein menjadi pepton, dan asam klorida atau HCl. Asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Fungsi lambung pertama, mencerna protein, kedua menyimpan makanan selama 2-5 jam, dan ketiga adalah mematikan organisme berbahaya yang ada di dalam lambung karena ada asam lambung. Setelah dari lambung, pencernaannya, setelah dari lambung, makanan akan perlahan didorong masuk ke dalam usus halus. Lalu fungsi usus halus, sebelum usus halus itu dibantu oleh pankreas, hati, dan kantong empedu. Fungsinya untuk apa nih? Pankreas itu yang kayak ada telur-telurnya, yang ada bulatan-bulatannya. Empedu yang berwarna hijau, dan hati ini yang ada kecoklat-coklatan. Fungsi dari hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu akan ditampung dalam kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Kantong empedu fungsinya menyalurkan empedu ke usus halus ya. Kalau hati yang akan menghasilkan empedu. Pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di dalam usus halus. Selain itu, pankreas juga akan menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam sehingga tidak melukai dinding usus halus. Nah, kemudian masuk ke bagian-bagian usus halus. Usus halus ini usus halus yang di tengah-tengah namanya.
Usus halus itu merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Bentuknya berupa saluran dengan panjang 670 sampai 760. Nah, usus halus bisa dibedakan menjadi 3. Ada duodenum, jejunum, dan hilum. Duodenum adalah usus 12 jari. Fungsinya sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Caranya, makanan dari lambung yang masuk ke duodenum akan dinetralkan dulu oleh senyawa bikarbonat dari pankreas. Lalu, lanjut dicerna menggunakan enzim amilase, limpase, dan tripsin dari pankreas serta enzim maltase yang dihasilkan dari usus halus itu sendiri. Kemudian, amilase akan memecah amilum menjadi maltosa. Maltosa dipecah menjadi glukosa oleh enzim maltase. Limpase memecah lemak jadi asam lemak dan gliserol. Dilakukan dengan bantuan empedu yang mengemulsikan lemak menjadi enzim limpase bisa bekerja. Tripsin akan memecah pepton menjadi asam amino. Glukosa, asam lemak, gliserol, dan asam amino tadi merupakan bentuk zat gizi sederhana yang siap diserap tubuh. Penyerapannya terjadi di bagian usus halus berikutnya, yaitu jejunum dan hilum. Berarti jejunum usus kosong dan hilum usus penyerapan sama-sama berfungsi sebagai tempat penyerapan sari makanan atau zat gizi sederhana. Strukturnya dipenuhi oleh villi atau zonjot yang berfungsi memperluas area penyerapan sari-sari makanan. Setelah di usus halus, makanan masuk ke usus besar. Fungsinya, usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan tadi membentuk feses dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Usus besar terdapat beberapa bagian, ada kolon, tempat pemadatan feses atau penyerapan kembali air dari zat sisa makanan, dan ada rektum. Ini kolon nih. Kolon, yang ini rektum. Rektum fungsinya tempat menyimpan feses sementara waktu. Jadi sebelum dibuang, feses disimpan di rektum. Selain itu, ada juga yang namanya umbai cacing. Ini umbai cacing yang kecil dari tengah, yaitu bagian yang berbentuk memanjang seperti cacing. Bagian ini bisa membengkak jika ada sisa makanan yang tersumbat di dalamnya, lalu menimbulkan penyakit usus buntu. Nah, yang anus fungsinya untuk apa? Tempat pembuangan zat sisa makanan atau feses. Itu untuk fungsi dari setiap organ-organ pencernaan pada manusia. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran yang Ibu buat. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.